Jumpa lagi di 4 Klip. Seneng banget rasanya bisa ketemu teman-teman lagi, bisa ngisi suara lagi setelah beberapa hari belum upload video lagi. Nah, sekarang saya bakalan sharing tentang cara saya belajar bahasa Inggris ya, teman-teman. Nah, di sini saya pakai metode menonton video bahasa Inggris ya, teman-teman. Untuk pemilihan videonya sendiri itu saya pilih topik yang sesuai dengan apa yang ingin saya pelajari. Misalkan ini saya belajar soal YouTube ya, di channel YouTube. Karena saya bekerja sebagai YouTuber. Nah, jadi saya mau belajar hal lain sambil belajar bahasa Inggris. Jadi nanti dapetnya tuh bisa double-double gitu ya, teman-teman. Nah, jadi caranya itu setelah kita nemu video yang kita pengen tonton untuk belajar bahasa Inggris, kita aktifkan subtitlenya atau tombol CC yang ada di sebelah kanan atas tuh ya, teman-teman. Nah, itu kita aktifkan, terus kita pilih subtitle yang bahasa Inggris. Nah, jadi nanti akan tampil terjemahan dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi kenapa saya pakai metode seperti ini? Selain tadi bisa belajar dua hal sekaligus, yaitu soal YouTube dan bahasa Inggris. Nah, di sini tuh udah paket lengkap karena di sini saya belajar soal listening atau mendengarkan, terus ada writingnya juga atau menulis, dan juga ada pelafalannya atau cara berbicaranya, yaitu speaking. Oh iya, nggak lupa juga ada satu lagi nih yang kita pelajarin, yaitu translate. Karena sering juga saya tuh ada beberapa kosakata yang saya belum tahu artinya, itu nanti saya bakal terjemahin. Apalagi kalau misalkan kita juga belum tahu pelafalannya, cara bicaranya tuh seperti apa. Jadi kita kayak belajar semuanya all in one di sini ya, teman-teman. Nah, kurang lebih caranya tuh seperti ini. Begitu subtitlenya itu kayak mau ganti, itu saya stop dulu, terus saya catat dulu. Terus kayak gitu lagi seterusnya sampai videonya habis. Nah, jadi saya sambil dengerin, sambil nyatet. Nah, selain itu semua tadi, saya juga selesai nyatet itu nanti bakal coba baca teksnya dengan kemampuan yang saya bisa gitu ya. Sambil nanti dengerin lagi videonya diulang-ulang untuk lebih memantapkan ini udah bener belum sih pelafalannya, cara bicaranya, terus memperhatikan juga cara mereka berbicara. Maksudnya dari bentuk mulutnya itu mereka bicaranya seperti apa. Kalau misal di videonya ada, kalau nggak ada ya udah kita minta bantuan di Google Translate. Itu kan ada tombol suara. Nah, itu kan kita bisa ulang berkali-kali sampai kita paham tuh gimana sih cara ngucapin yang benar. Dan juga ada kayak semacam simbol-simbol cara membunyikan hurufnya itu ya, teman-teman. Jadi kayak bener-bener biar kayak native speaker gitu ya. Nah, dengan cara belajar ini tuh kita jadi serasa kayak langsung belajar di negaranya gitu ya, teman-teman. Gimana cara mereka sehari-hari mengungkapkan bahasa Inggris itu seperti apa. Oh ya, selama belajar ini, proses belajar ini, dari mulai nulis sampai belajar berbicaranya, itu tuh kayak ngalir gitu aja gitu ya, teman-teman. Tahu-tahu tuh kayak udah habis waktu berapa jam gitu. Terus pastinya kayak lebih tertanam gitu ya, karena kita tuh kayak dengar suaranya, terus kita juga coba nulis, terus kita juga coba ngomong. Jadi kayak bener-bener tertanam dan kayak gampang diingat gitu ya. Oh ya, yang paling penting dari metode belajar ini tuh yang saya suka nih ya. Kalau pas kita mau ngomong bahasa Inggris, kita tuh udah yakin. Kalau kita misalnya hafal kosakatanya ya, kita tuh udah yakin dan kayak ngomongnya tuh udah nggak ragu-ragu lagi gitu. Karena kita udah tahu, oh mana cara pelafalan yang salah, mana cara pelafalan yang benar. Jadi kayak lebih pede aja gitu. Dan kalau kita di kehidupan sehari-hari itu ketemu bahasa Inggris, kita tuh nggak bingung banget yang kayak aduh nih artinya apaan ya, terus aduh kok ngomongnya cepet banget. Atau kan sekarang banyak tuh kayak di TV mulai kayak banyak bahasa Inggris yang sesekali diucap, dan kayak untuk istilah-istilah tertentu itu kan udah kayak mulai ngomong bahasa Inggris gitu ya di pergaulan kita sehari-hari. Kayak contohnya tuh to be honest, terus ada juga yang dicampur-campur kayak jadi harusnya honestly jadi jujurly, terus kayak first impression
atau apalah kayak gitu ya teman-teman. Jadi kayak kita sambil belajar juga sambil biar kita tuh bisa tahu apa artinya kalau ada orang yang ngomongnya campur-campur bahasa Inggris, bahasa Indonesia kayak gitu ya. Jadi saya sendiri bahasa Inggrisnya juga nggak bagus-bagus amat, masih belepotan. Dan banyak kosakata baru yang sering saya temuin setiap hari setiap nonton video bahasa Inggris. Jadi saya tetap semangat untuk terus belajar supaya nggak kebingungan kalau ketemu bahasa Inggris. Oke, semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya untuk lebih giat lagi belajar apapun pokoknya yang positif ya. Terima kasih telah menonton video ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe. Bye! Klik subscribe jika kamu suka dengan video ini ya.